Oke, baik. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua hadirin yang join pada virtual meet pada pagi hari ini. Ya, sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Eng Imam Sutrisno selaku Prodi Teknik Otomasi, yang saya hormati Ketua Himpunan Prodi Teknik Otomasi Mas Dimas Aditya, serta Ketua Pelaksana Automation Week 5 Mas Tegar Hafiz, serta seluruh peserta yang berbahagia. Jadi seperti yang disampaikan oleh MC tadi, pada pagi hari ini kita akan melakukan workshop mekanik FFR ya. Atau di sini saya lebih suka untuk menyebutnya sharing session ya teman-teman. Karena setahu saya kalau workshop itu setelah penyampaian materi itu teman-teman yang mengikuti akan melakukan suatu kerja praktek. Jadi berhubung di sini masih daring atau dalam jaringan, jadi mungkin ini saya lebih suka menyebutnya dengan sharing session saja. Jadi sebelumnya mohon izin untuk operator saya share screen ya, sebentar. Oke, apa sudah terlihat teman-teman? Sudah. Sudah. Oke, siap. Terima kasih. Nah, jadi seperti judulnya, yaitu pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang mekanik ya, atau mekanisme dari pembuatan prototipe kapal yang akan teman-teman ikuti nantinya di lomba FFR atau Perfecting Robot. Sebenarnya kalau yang saya ketahui, mekanik itu mencakup semuanya teman-teman. Jadi tugas mekanik itu spesifik pada bidang seperti proses membangun, merawat, hingga memperbaiki atau reparasi. Kalau di sini kapal ya, reparasi kapal kalian. Namun berhubung di sini ada elektrikalnya yang nanti kapal kalian akan berjalan secara otomatis. Di sini mungkin hanya sebatas dari proses pembuatan kapal hingga sistem propulsi saja ya teman-teman. Untuk sistem elektrikalnya nanti akan ada workshop yang kedua yang bisa teman-teman ikuti di tanggal 6 Februari kalau nggak salah ya, atau di minggu depan. Nah, jadi seperti ini. Oke, yang pertama, kalau bicara soal kapal, mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan yang namanya lambung ya. Jadi tidak hanya makhluk hidup aja yang memiliki lambung, di sini kapal juga memiliki lambung teman-teman, atau yang biasa disebut dengan hal. Nah, di sini fungsi lambung sendiri itu untuk menyediakan daya apung atau buoyancy sehingga mencegah kapal itu dari tenggelam. Jadi lambung di sini sebentar. Oke, saya lanjut ya. Mohon maaf. Jadi saya ulangi, di sini fungsi lambung sendiri yaitu untuk menyediakan daya apung atau buoyancy sehingga mencegah kapal itu tenggelam. Di sini peran lambung itu sangat penting teman-teman, dan juga di dalam dunia perkapalan itu jenis lambung berbagai macam jenisnya, ada banyak sekali. Nah, di sini mungkin saya jelaskan beberapa saja. Di sini yang pertama ada lambung katamaran atau yang biasa disebut dengan double hull, karena memiliki di sini memiliki dua lambung ya, jadi ada dua di sisi kanan dan kiri. Jadi lambung katamaran sendiri ini memiliki kestabilan yang tinggi teman-teman. Tapi ada minusnya, yaitu gelombang yang ditimbulkan lebih kecil sehingga merupakan kapal yang sesuai untuk dioperasikan di sungai. Untuk lambung katamaran sendiri ini sebenarnya kurang apa ya? Kalau saya menyebutnya itu kurang sesuai digunakan untuk manuver teman-teman. Tapi untuk kestabilan lambung katamaran ini memiliki kestabilan yang tinggi daripada lambung-lambung yang lainnya. Nah, untuk lambung yang kedua, di sini ada lambung V atau vihal ya, kalau bahasa di perkapalannya. Nah, lambung vihal ini bentuknya seperti huruf V, seperti yang kalian lihat di PPT ini. Jadi hurufnya menyerupai huruf V.
Nah, lambung ini memiliki hambatan yang kecil sehingga lebih hemat dalam penggunaan bahan bakar. Kalau di lambung katamaran tadi kan minusnya digunakan untuk manuver itu masih kurang. Nah, kalau di lambung V ini untuk manuver lebih baik dibandingkan lambung katamaran. Tetapi untuk kestabilan lambung V ini masih di bawah lambung katamaran, teman-teman. Nah, jadi untuk lambung yang kalian gunakan untuk lomba tadi, untuk lomba nanti maksud saya, itu kalian bisa improvisasi, tidak hanya lambung V atau lambung katamaran, atau kalian nanti bisa menggunakan lambung-lambung yang lain, itu sekreatif kalian lah, seperti yang dikatakan oleh Ketua Pelaksana tadi. Jadi di sini kami hanya memberikan beberapa gambaran saja. Untuk realisasi ke depannya nanti kalian bisa membuat lambung-lambung yang sekiranya kalian anggap paling efisien lah untuk mengikuti lomba FFR nanti. Nah, kemudian selanjutnya ada alat bahan. Alat bahan yang digunakan untuk membuat prototipe kapal kalian. Untuk alat bahannya tidak jauh beda saat kalian membuat kerajinan tangan ya. Di sini ada cutter, penggaris, gunting, obeng, pulpen, tuas, dan lain-lain. Nah, mungkin yang perlu digarisbawahi ini adalah alat dan bahan di sistem propulsi, di mana di sini ada motor, rudder, propeller, serta mur dan baut. Nah, untuk motor sendiri tentunya digunakan untuk menggerakkan kapal ya, untuk sistem penggerak kapalnya. Sedangkan untuk rudder sendiri itu sebagai sistem kendali untuk kapal agar bisa belok ke kanan maupun ke kiri. Nah, untuk propeller mungkin teman-teman sudah mengetahui ya, untuk propeller fungsinya seperti apa. Nah, ini untuk mungkin teman-teman bisa opsional, barangkali nanti kapal kalian butuh bisa dipakai atau tidak juga tidak apa-apa. Nah, untuk bahan di sini kita membutuhkan lem G, dempul, lem tembak, amplas, cat atau pilok, resin, balsa atau triplek. Untuk sebenarnya untuk bahan ini itu kalian juga bisa sekreatif kalian, tidak hanya terbatas pada PPT ini. Contoh di sini kan ada balsa atau triplek. Nah, sebagai bahan dasar kapal itu biasanya menggunakan balsa. Tapi kalau kalian kesusahan untuk menemukan kayu balsa, kalian bisa menggunakan triplek. Nah, untuk dempul juga seperti itu, teman-teman. Dempul kan ada bermacam-macam, ada alpha glow, sunpolak, dan sebagainya. Nah, itu bisa kalian sesuaikan, tentunya dengan budget kalian. Jadi, kalian itu bisa improve lah sekreatif kalian. Sedangkan untuk lem G, lem tembak ini mungkin sudah umum ya, amplas juga, cat atau pilok nanti untuk mewarnai kapal kalian. Nah, untuk resin ini fungsinya untuk apa ya? Agar kapal kalian itu kedap. Jadi kapal kalian itu tidak kemasukan air, itu dikasih resin, teman-teman. Tentunya juga katalis itu agar resinnya bisa kering. Jadi kalau tidak dikasih katalis, nanti resinnya juga tidak bisa kering dan kapal kalian juga tidak bisa dioperasikan di air. Nah, sekarang masuk di proses pembuatan. Yang pertama, nah di sini ada desain kapalnya, desain lebih tepatnya desain kerangka kapal, atau kalau di dunia perkapalan itu biasa disebut station ya. Nah, di sini mungkin untuk panitia nanti untuk desain kapal bisa di-share ke teman-teman ya. Kebetulan untuk desain yang kami sediakan ini menggunakan lambung katamaran. Kalau nanti teman-teman memiliki desain lambung yang lain juga monggo dipersilakan, tidak apa-apa teman-teman. Di sini dari panitia nanti mungkin bisa mengirimkan desainnya ke grup ya, ke grup peserta. Yang pertama ini kita print dulu. Kita print desain kita di kertas. Ini kalau nggak salah kertas A3 ya, di kertas A3. Nah, setelah di print ini kita gunting sesuai desain dan nanti kita tempelkan pada kayu balsa atau triplek. Kemudian kita sesuaikan, kita potong kayu balsa sesuai dengan desain yang telah kita tempelkan tadi. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk gambar yang atas ini kan setelah kertasnya ditempel, kemudian kita potong balsanya mengikuti pola kertasnya. Untuk yang gambar bawah, ini adalah hasil setelah dipotong. Bisa teman-teman lihat di sini. Sebenarnya ada dua pilihan teman-teman. Untuk desain ini kalian bisa menggunakan cutting laser kalau di tempat kalian itu ada. Lebih mudah juga kalau pakai cutting laser, atau kalian kalau kesusahan untuk menggunakan cara manual seperti yang kami contohkan di PPT kali ini. Nah, kemudian ini kita mulai rekatkan kerangka-kerangka yang sudah kita potong tadi menggunakan lem G. Nah, ini kita rekatkan
Setelah itu kita pasangkan, kalau kita menyebutnya itu biasanya kulitan. Kita pasangkan kulitan agar lambung ini bisa terbentuk ya. Kalau kerangka saja kan tentunya tidak bisa dijalankan. Jadi perlu diadakan kulitan. Jadi ini kita untuk gambar yang kanan ini adalah proses pengulitan dari kerangka kapal. Nah, selanjutnya setelah semuanya terkuliti, ya bahasa awamnya terkuliti, ini kita lakukan resin. Kita berikan resin agar kapal kita kedap air. Nah, ini untuk gambar yang tengah itu adalah proses resinan, pemberian resin pada dalam kapal. Setelah diresin, kita diamkan dulu sampai kering, kemudian baru kita dempul. Untuk gambar yang kiri sendiri itu dempul ya teman-teman. Proses pendempulan, di mana proses pendempulan ini bertujuan agar menutupi celah-celah kecil atau pori-pori kecil yang tidak dapat dijangkau di proses pengulitan. Jadi agar kapal kita semakin kedap dengan air. Kan kalau misal kapal kita tidak kedap nanti bahaya juga, karena di dalamnya kan akan ada sistem elektriknya. Jadi kalau misal kena air bisa bahaya ya teman-teman. Jadi seperti itu, ini proses pendempulan. Setelah itu kapal kita itu lebih halus ya teman-teman, dan enak dipandang. Untuk FFR sendiri ini kalau nggak salah ada base design juga ya. Jadi itu bisa kalian manfaatkan buat kapal kalian sebagus mungkin agar nanti kalian bisa meraih penghargaan base design itu. Nah, setelah pendempulan dan pengamplasan, masuk ke tahap pengecatan, di mana untuk catnya sendiri ini bisa kalian kreasikan sedemikian rupa, tentunya dengan disesuaikan dengan rule juga ya teman-teman. Untuk rule kali ini kan kapal rescue-nya. Kalian bisa cari referensi di internet untuk warnanya seperti apa, kemudian bentuknya seperti apa, bentuk bangunan atasnya seperti apa, itu bisa kalian kreasikan sendiri. Di sini kami beri contoh untuk proses pengecatan ini kita gunakan warna oranye ya teman-teman. Nanti kalian bisa improve sendiri lah untuk proses pengecatan. Nah, untuk di gambar kali ini adalah kapal yang sudah jadi dan siap untuk dipakai. Di sini kebetulan sudah terpasang semua untuk komponen-komponen elektriknya dan segala macam. Mungkin itu akan dijelaskan lebih detail di pelatihan kedua nanti tanggal 6. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan tentang motor. Di sini motor yang kalian pakai ini kalau menurut rule itu 12 volt ya teman-teman. Mungkin kalian bisa ambil di motor printer atau motor-motor yang lainnya, itu terserah, pokoknya 12 volt. Kemudian untuk propeller ini tidak terlihat ya. Untuk propeller ini kalian bisa lagi-lagi bisa kalian improve juga. Kalau misal kalian ada budget lebih, mungkin kalian bisa membeli di toko-toko online propeller. Harganya juga bervariasi tergantung ukuran dan juga bahan yang digunakan. Ada mulai dari 15.000 bahkan ada yang 30.000 kalau nggak salah. Nah, untuk ridernya sendiri di sini juga di toko online banyak ya teman-teman. Untuk rider ini bisa kalian cari di Tokopedia, entah Shopee dan lain-lainnya. Oke, mungkin ya ada tambahan lagi ya teman-teman. Untuk desain yang kami berikan yang tadi itu panjangnya 40 cm. Nah, itu mungkin teman-teman bisa ulik lagi guidebook yang akan di-share oleh panitia. Panjangnya kan ada ketentuan panjang, kalau nggak salah 40 sampai 50 cm. Untuk lebarnya yaitu 10 sampai 20 cm. Nah, nanti itu kalian bisa atur strategi kalian gimana. Kalau yang jelas desain yang akan kami kirimkan tadi panjangnya sekitar 40 cm. Nah, kalau kalian pakai desain yang lain atau kalian ada desain sendiri juga monggo dipersilakan. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sharingkan. Di sini mungkin masuk langsung ke sesi tanya jawab ya. Sebelumnya saya kembalikan ke MC terlebih dahulu. Terima kasih. Oh ya, sebelum sesi tanya jawab, di sini juga ada video proses pembuatan kapal yang nanti mungkin bisa teman-teman ikuti step by step-nya ya teman-teman. Untuk operator mungkin saya persilakan.
Oke, terima kasih untuk operator. Mungkin untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab ya. Tapi sebelum itu saya kembalikan dulu ke MC. Terima kasih. Disampaikan, kita melangkah ke acara selanjutnya, yakni sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator, yakni saya sendiri. Pengajuan pertanyaan terdiri atas 3 buah pertanyaan dalam satu sesinya. Apabila waktu masih mencukupi, maka akan dilanjutkan untuk pertanyaan sesi kedua, begitupun seterusnya. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung menggunakan fitur raise hand dengan menyebut nama, asal SMA atau SMK, dan pertanyaan yang ingin disampaikan setelah dipersilahkan untuk berbicara. Atau juga bisa menuliskan nama, asal SMA atau SMK, dan pertanyaan yang ingin diajukan pada kolom chat apabila terjadi suatu kendala. Untuk pertanyaan yang telah diajukan dapat langsung ditanggapi oleh saudara Ananda. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Di sini ada di kolom chat ada dari saudara Alvin dari tim Good Job. Permisi Kak, izin bertanya, apakah untuk desain pembuatan kapal boleh menggunakan akrilik? Untuk saudara Ananda, saya persilahkan. Oke, terima kasih MC. Terima kasih juga untuk Mas Alvin ya dari tim Good Job. Nah, apakah pembuatan desain kapal boleh menggunakan akrilik? Oke, jadi di sini saya izin untuk mencoba menjawab. Jadi untuk mungkin maksudnya untuk pembuatan kapalnya ya. Kalau desain kan pakai software. Kalau pembuatan kapalnya mungkin seperti itu. Oke. Boleh teman-teman, saya tegaskan sekali lagi di sini kalian bisa improvisasi sekreatif kalian. Kalian bisa menggunakan akrilik, kalian bisa menggunakan yang seperti yang saya sebutkan tadi, kayu balsa atau triplek. Kalian bisa menggunakan 3D print pun boleh teman-teman. Jadi itu sekreatif kalian. Kalau dirasa itu kalian menggunakan akrilik lebih mudah karena tidak perlu proses pendembulan dan pengamplasan yang berlebih, itu terserah kalian. Jadi yang memudahkan kalian lah intinya, dan tentunya juga tidak memberatkan kalian. Di sini kan dari panitia sendiri tidak membatasi untuk bahan dasar dari pembuatan kapal itu seperti apa, jadi kalian bisa menggunakan bahan apapun. Kalau dirasa kalian lebih mudah menggunakan bahan itu, ya monggo dipersilahkan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Barangkali dari saudara Alvin masih ada pertanyaan lagi, saya kembalikan ke MC. Baik, untuk saudara Nanda, terima kasih atas jawabannya. Saya ulangi sekali lagi, dipersilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu atau bisa mengajukan pada kolom chat. Saya ulangi sekali lagi, dipersilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menggunakan fitur raise hand-nya. Kemudian dipersilakan untuk memperkenalkan nama, asal SMA atau SMK, dan pertanyaan yang ingin disampaikan.
Saya ulangi sekali lagi, dipersilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menggunakan fitur resennya terlebih dahulu. Kemudian dipersilahkan untuk memperkenalkan nama, asal SMA atau SMK, dan pertanyaan yang ingin disampaikan. Silahkan, Re. Yang ingin bertanya bisa langsung bertanya.